Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta JF Lontoh. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendam. Karena besarnya kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami juga mau mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kami tahu bahwa dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada satupun yang terjadi di luar perhitungan-Mu. Semua yang terjadi dalam hidup kami, Engkau izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami.
yang mengasihi-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu, yaitu rencana yang indah dan masa depan yang penuh dengan kepastian yang telah Engkau siapkan bagi kami dan semua keturunan kami. Tuhan Yesus, bukan hal yang mudah bagi kami selaku orang tua dalam menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak kami yang adalah milik pusaka daripada Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesuslah yang akan memampukan kami untuk melakukannya, serta memampukan kami menjadikan anak-anak kami berbudi pekerti dan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Ampuni dan tegurlah kami bila kami menyimpang dari ajaran-Mu di dalam mendidik anak-anak kami. Ajar kami dan semua keturunan kami selalu melakukan yang baik, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyadari sebagai ciptaan penuh dengan keterbatasan, tapi kami terima kasih untuk bukti kehadiran-Mu yang senantiasa memperlengkapi kami. Roh Engkau karuniakan atas kami untuk membimbing kehidupan kami, agar kami hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan juga boleh menjadi anak-anak yang setia mengiring akan Engkau. Oleh karena itu, berikan pengertian akan kehendak-Mu yang kami baca melalui Alkitab. Demikian juga teguhkan hati kami, agar kami juga dapat memenuhi harapan Tuhan dan banyak orang bagi hidup dan kehidupan kami, serta untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Mazmur 127, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 127, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian perikop Alkitab yang kita baca, Mazmur 127 ini berkisah tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam keberadaan sebagai keluarga besar atas penempatan Tuhan boleh berdomisili di suatu kota. Dan jika dipertanyakan kepada penulis di mana ia berada pada saat itu, maka tentu kita dapat menjawabnya bahwa penulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Dengan demikian tentunya ia ada di kota Yerusalem. Tapi bagian perikop ini adalah sesuatu yang ditujukan kepada keluarga-keluarga yang ada di belahan kota seantero dunia ciptaan Tuhan. Bukan hanya pada waktu itu, tapi juga di segala tempat abad, termasuk untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang diinginkan di dalam kita menjalani kehidupan sebagai keluarga di kota manapun Tuhan hadirkan, yaitu hendaknya kita menjadi keluarga yang mencintai Tuhan. Kenapa kita mencintai Tuhan? Ya, karena memang kita mencintai Tuhan oleh karena disebutkan oleh Amsal penulisnya, karena Tuhan, karena kita dicintai oleh Tuhan. Jadi karena kita dicintai oleh Tuhan, kita harus mencintai Tuhan. Nah, apakah kita merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini? Saya tentu tidak meragukan akan hal tersebut dalam keberadaan kita, sesuai dengan pengalaman-pengalaman iman kita dalam keseharian di kota di mana Tuhan hadirkan dan tempatkan kita sebagai keluarga. Saya boleh bersaksi bahwa dan yakin besar, ajaib, dan sungguh penuh kemurahan Tuhan berlangsung di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan,
memang kita melihat bahwa di dalam kehidupan masyarakat Israel, mereka menganut sistem patriarkal, yaitu laki-laki menjadi tempat yang utama. Dan ini juga terlihat di dalam beberapa daerah. Tapi yang jelas bagi kita bahwa yang dimaksudkan di sini bahwa laki-laki itu adalah merupakan pemimpin dalam keluarga, sedangkan kesemuanya juga turut bertanggung jawab di dalam keluarga. Dan dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya adalah sama. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tadi disebutkan bahwa hidup kita ini sebagai keluarga, ya, itu berarti kita tidak hanya memperhatikan keberadaan kita secara personal, yakni sebagai suami dan istri, tetapi dimintakan kepada kita agar kita juga memperhatikan kehidupan keluarga besar kita. Dalam hal ini yaitu anak-anak dan generasi selaku generasi penerus daripada kita. Yang jelas bahwa kalau kita merupakan keluarga yang mencintai Tuhan karena dicintai Tuhan, maka di situ juga saya yakin bahwa anak kita akan bertumbuh sebagai anak-anak yang berbudi dan berbudi pekerti. Dan saya yakin bahwa anak-anak kita tentunya akan, atau generasi yang muncul dari kehidupan keluarga kita kemudian adalah generasi yang mana mereka juga boleh menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Nah, mengapa kita dimintakan agar mencintai Tuhan dan membentuk kehidupan anak-anak yang berbudi pekerti, ya, di kota di mana kita dihadirkan. Nah, ini tentu jelas Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, karena sebagaimana penulis kemukakan dalam apa yang kita telah baca, disebutkan bahwa dimanapun kota tempat kita berpijak, benar ada yang mengatakan bahwa di antara sekian banyak manusia ada juga yang bersikap negatif terhadap keluarga kita, yaitu tentunya kita dimintakan agar supaya mereka menginginkan agar keluarga kita menjadi hancur dan keluarga kita menjadi berantakan dan tidak beres dan lain-lain. Dan hal ini menandakan kepada kita bahwa di setiap kita tempat di mana kota kita ada, pasti ada musuh-musuh yang menginginkan akan demikian. Tentu kita tidak akan
tidak akan memberikan gerak yang luas akan musuh-musuh itu di dalam upaya memporak-porandakan rumah atau keluarga kita. Dan oleh karenanya ya kita dimintakan dalam mencintai akan Tuhan, karena kita dicintai, ya kita lakukan segala apa yang menjadi kehendaknya agar anak-anak kita tidak terpengaruh dan juga mereka boleh tidak menjadi anak-anak yang mempermalukan dalam pertumbuhannya dan perkembangannya, mempermalukan kita sebagai orang tua, tapi kita akan melihat bahwa anak-anak kita ini akan bahagia. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita mengupayakan akan hal tersebut? Yang jelas bahwa memang kita tidak akan berbuahkan apa-apa di luar Tuhan, dalam pengertian bahwa benar yang dikatakan oleh Amsal bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah setiap orang yang mengerjakannya. Demikian juga pernyataan, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Nah, itu yang dinyatakan kepada kita. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kenapa disebutkan bahwa di dalam Tuhan kita akan berbahagia? Ya, karena memang jika kita mau mengarahkan anak-anak kita dalam sasaran yang tepat di tengah tantangan-tantangan yang ada, bagaikan anak panah, di mana kita sungguh-sungguh memperhatikan, melindungi, memberikan semangat, mendorong, dan hal-hal baik lainnya, maka itu kita mengisi bejana-bejana yang dikiaskan sebagai bejana tabung anak panah ini dengan hal-hal yang baik untuk juga meluruskan jalan mereka menggapai akan masa depan yang baik. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana implikasinya? Nah, tentu kita menyadari bahwa anak-anak juga dalam menggapai masa depan di tengah merintis akan kesemua itu membutuhkan dorongan dalam bentuk yaitu dukungan. Nah, yang mana juga tidak terlepas dengan hal-hal yang sifatnya material, ya. Dan memang firman Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa untuk sesuatu yang sifatnya roti dan pemenuhan terhadap
bentuk-bentuk kebutuhan lainnya bagi kesinambungan, kehidupan keluarga. Kita harus bekerja dengan keras. Dan firman Tuhan juga katakan dalam kitab Kejadian bahwa dengan susah payah engkau akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Dan oleh karena itu jangan dijadikan alasan kesusahan itu sebagai sesuatu yang membuat kita undur dan tidak mempunyai suatu optimisme yang kuat. Dan jangan jadikan kesusahan itu sebagai suatu hal yang membuat kita menjadi pesimis terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam menopang penyelenggaraan kehidupan keluarga besar. Pertama, kita sebagai suami istri yang mana kita juga melihat bahwa tidak sedikit memang ada para perempuan yang di dalam kehidupan keluarga mengabdikan diri sepenuhnya, bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi ada juga ini adalah hakikat melekat, tapi ada juga yang turut bersama-sama dengan suami dengan pekerjaan yang ada, membangun kehidupan keluarga dalam segala pemenuhan dengan bekerja di luar. Semua itu merupakan pilihan dan baik adanya, tapi sesuatu yang harus diperbincangkan. Dan pekerjaan juga dengan hasilnya di antara apa yang dilakukan suami istri tidak boleh menjadi sesuatu yang menjadi alasan untuk bertengkar. Semua yang didapatkan itu adalah sebagai sesuatu yang dipakai untuk kehidupan rumah tangga dan milik bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan melalui bacaan Mazmur 127 ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadikan anak menjadi orang yang berbudi pekerti, dan tentunya kita tidak boleh memanjakan anak-anak itu dengan segala sesuatu yang kita peroleh, atau kita merasa bahwa dengan kita bisa memenuhi segala sesuatu apa yang menjadi keperluan menyangkut hal-hal penopangan akan kebutuhan-kebutuhan kehidupan dalam penyelenggaraan bagi masa depan mereka, dengan memfasilitasi segala sesuatunya, kita merasa bahwa tanggung jawab kita sudah selesai. Itu tidak. Jadi kita harus menyatakan kepada anak-anak kita bahwa dengan kerendahan hati, bahwa pencapaian terhadap segala sesuatu pemenuhan atas kerja orang tua yang dapat memenuhi, memfasilitasi penopangan bagi hari depan mereka adalah sesuatu yang diterima oleh karena kebaikan yang dari Tuhan. Jadi Jadi dikatakan bahwa segala sesuatu diterima itu adalah oleh karena orang tua melibatkan akan
Tuhan dalam perencanaan, demikian juga di dalam pekerjaan-pekerjaan. Di tengah keyakinan bahwa Allah yang mencintainya itu telah menyediakan segala sesuatunya di balik kerja yang dilakukan pada waktu mereka tidur. Dan dengan itu tentunya kita juga akan melihat bahwa anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang memperlihatkan kehidupan sebagaimana penulis daripada kitab Amsal ini, yaitu Salomo, yaitu orang yang berbudi pekerti, yang mana melihat bahwa Tuhanlah segala-galanya, dan uang adalah sesuatu yang menyertai akan kehidupan, dan itu adalah ziarah imannya yang ingin dikatakan. Nah, oleh karena itu, marilah kita tetap bekerja, yakini akan penyertaan Tuhan dengan berkat-berkat-Nya, dan pada diri kita juga diberikan tanggung jawab untuk membangun bukan hanya kehidupan keluarga, tapi juga membangun kesejahteraan kota. Yeremia mengatakan bahwa kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kota. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Oleh karena itu, marilah kita bangun kehidupan keluarga besar kita untuk mencintai Tuhan, karena Tuhan mencintai kita. Kasih-Nya tak berkesudahan, dan berkat-Nya menyertai dan akan ditambah-tambahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Marilah kita berdoa. Kiranya dalam anugerah di tengah pimpinan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus,
kami sebagai keluarga yang dicintai oleh Tuhan, tetap mencintai Engkau kini dan senantiasa. Karena betapa besar kasih Tuhan memenuhi keberadaan setiap kami dalam menjalani hidup percaya, baik selaku pribadi maupun keluarga besar umat Tuhan serta ciptaanmu. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai orang-orang yang terpilih di tengah-tengah kehidupan kami, masyarakat bangsa, untuk membawa bangsa negara ini menikmati kehidupan rakyatnya, menikmati kehidupan sejahtera. Dan oleh karena itu Tuhan, teguhkan, kuatkan para pimpinan pemerintahan kami. Kiranya mereka seia sekata dari tingkatan yang teratas sebagai pucuk pimpinan, yakni presiden hingga ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga dengan itu ya Tuhan, tidak ada pembiasan, tetapi berjalan dalam keterarahan dan kepatuhan untuk melakukan apa yang menjadi kepentingan dalam skala nasional, dan bukan hanya untuk sebagai hal yang memprioritaskan kepentingan daerah. Dan dengan itu Tuhan, kami juga dapat melihat bahwa pemerataan atas pembangunan boleh berjalan dan lebih akan menguatkan, meneguhkan kami. Karena apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kami terhadap pimpinan penyelenggara pemerintahan ini, mereka dalam kesungguhan di tengah bekerja dalam tuntunan roh dapat menghantar setiap kami boleh juga mengalami kelapang dadaan walaupun diperhadapkan oleh masa-masa sulit. Dan kami Tuhan memohon kepadamu, biarlah seruan daripada pusat agar di tengah-tengah kesusahan menghadapi pandemi COVID-19, perekonomian menjadi sesuatu yang tidak boleh terhalang. Namun pengetatan terhadap sesuatu hal yang menopang penyelenggaraan dengan juga memperhatikan keselamatan yang mana dimintakan untuk mematuhi prosedur ketetapan keselamatan dengan tidak melupakan alat perlengkapan diri yang harus dipatuhi, termasuk di dalamnya ya Tuhan pengaturan jarak maupun untuk masker di segala lini kehidupan dimanapun boleh menjadi sesuatu yang dicintai. Dan dengan itu ya Tuhan, kami yakin bahwa apa yang menjadi pergumulan kami agar terjadinya suatu pemutusan mata rantai penularan infeksi COVID-19 dalam kasih penyertaan dan kuasa Tuhan boleh dan dapat teratasi. Sehingga ya Tuhan, bangsa dan negara kami dengan keyakinan kami akan Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu membentuk negara ini akan terselesaikan dan semua pada akhirnya boleh kembali berjalan dengan normal. Dan dengan itu juga apa wujud-wujud pembangunan boleh kembali terbangun, dan kekasih-kasih kami yang mengalami pengurangan jam kerja ataupun yang mengalami pemutusan hubungan kerja boleh
kembali mendapatkan suatu harapan yang baru dengan penuh kepastian akan hari depan, karena Tuhan juga menaruh keberpihakan atas ciptaanmu ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk gerejamu. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan denominasi kami Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Khususnya ya Tuhan, di dalam akan menentukan waktu penyelenggaraan daripada persidangan sinode yang tertunda. Demikian juga bentuk daripada penyelenggaraan. Dan lebih daripada itu juga Tuhan, kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara yang dipercayakan. Dalam hal ini musyawarah pelayanan GPIB Jawa Timur. Karena itu Tuhan, kami memohon Engkau yang adalah sumber hidup dan berkat, yang mempercayakan Jawa Timur dan juga memberikan tanggung jawab atas setiap jemaat-jemaat untuk menopang dengan kerelaan, berbagi, menopang, turut mengambil bagian dalam ketentuan jumlah daripada kontribusi yang harus disiapkan. Kami yakin ya Tuhan bahwa rancangan bahwa tiap-tiap jemaat dikembalikan kepada kehidupan jemaat, maka kami juga meyakini bahwa jemaat-jemaat kami tetap terpelihara dalam kasih Tuhan, dan jemaat-jemaat kami juga ini merupakan jemaat-jemaat yang punya kesadaran yang penuh untuk turut menopang penyelenggaraan pelayanan gereja dengan kerelaan memberi dalam rupa apapun bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan di mana Engkau persekutukan kami bersama di GPIB Jemaat Hosea. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau terus beserta dalam penyelenggaraan kesaksian gereja kami dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan keterbatasan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah, karena itulah batas yang dapat kami lakukan, di samping juga kehidupan pelayanan sosial untuk memperhatikan jemaat kami yang terdampak pandemi COVID-19 melalui diakonia gereja. Biarlah semua itu juga akan memberikan kelegaan, kepuasan, dan rasa ketentraman di dalam kehidupan jemaat kami. Dan Tuhan, pimpin jemaat kami dalam aktivitas kerja yang dilakukan bahu-membahu sebagai keluarga, baik itu orang tua maupun juga anak-anak muda. Kami yakin Tuhan juga akan memenuhi segala sesuatu apa yang menjadi pengharapan, cita-cita kami yang menyerahkan sepenuhnya hidup ini hanya pada Tuhan yang mempunyai kami dan juga yang merancangkan kebaikan dalam kehidupan percaya kami kepadamu. Dan Tuhan, kami meyakini bahwa Tuhan hadir juga di tengah jemaat-jemaat kami yang sakit, yang mana kehadiran-Mu, Engkau juga nyatakan kuasa-Mu, di mana ada pertambahan kekuatan untuk menuju proses kepulihan dan kesembuhan dari derita sakit penyakit yang dialami, baik secara psikis maupun juga secara lahir karena penyakit yang mendera tubuh. Dan kami berterima kasih untuk kesembuhan yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik itu karena COVID maupun juga hal-hal yang lain. Dan kami menyerahkan sepenuhnya perawatan untuk pemulihan saudara-saudara kami yang masih dalam perhatian dan penanganan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin tangan kuasa Tuhan sesuatu yang tak pernah lepas untuk mencengkram tangan kami, memberikan kekuatan dan keyakinan akan ketabiban-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon kuduskan jemaat kami yang berbahagia atas pertambahan usia di tengah mensyukuri pertambahan hari kelahiran maupun juga
pernikahan dalam kebersamaan, di tengah menjalin hubungan sebagai suami istri dan kehadiran anak dalam keluarga dan keluarga besar. Dan Tuhan, kami mohon Engkau terus beserta atas kami. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak mampu untuk berbuat sesuatu apa dalam memaknai kehidupan untuk kemuliaan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta J.F. Lontoh, Solois Nanda Francisca Felicia Baker, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu 16 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WhatsApp, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan kode QR yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, dan doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada.
dan sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.